Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib dan isya insyaallah yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, diberkahi hidupnya, umurnya, ilmunya, hartanya, dan semoga diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat hidup, menutup mata di atas muka bumi ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dalam kehidupan kita, mulai dari nikmat tersebut kita terima dari alam rahim ibu kita dalam kandungan hingga detik ini, hingga saat ini, apapun kondisi kita sekarang, maka tidak luput dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah, terlimpahkan pula teriring doa kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita yang banyak bersalawat kepada beliau ini juga mendapatkan syafaat, kemudahan, keringanan di yaumul mahsyar kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas sebuah tema yang berjudul bekal menuju perjalanan panjang. Para ulama mengatakan bahwa bekal menuju perjalanan yang sangat panjang yang akan kita lalui maka butuh kesungguhan di tempat yang terbatas, di waktu yang terbatas. Kita mengumpulkan bekal tersebut, yaitu di alam dunia. Hidup yang singkat ini, hidup yang tidak terasa kita jalani ini, ternyata menjadi kunci kebahagiaan kita di akhirat nanti. Jadi seluruhnya itu kita pertaruhkan di atas muka bumi ini selagi kita masih bernafas. Maka jaddidi as-safinah fa innal bahra amiq wahmil zadan
fa innal aqabata ka'udun wa khaffif al-himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlis al-amal fa innal alima bit-thala. Jaddidi as-safina, perbarui kapal kalian. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Jadi kalau udah namanya laut, maka dia sesuatu tempat yang dalam. Kalau sungai, nah ini masih dangkal. Baik, kalau udah lautan, maka digambarkan sebagai sesuatu yang dalam. Perbarui kapalmu, karena laut itu dalam. Maksud dan maknanya kapal di sini yaitu adalah iman dan amal soleh. Perbaharui terus iman. Jaddid, perbaharui terus amal soleh. Makanya keimanan ini itu bisa turun naik, bisa bertambah berkurang. Yazid wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Bertambah keimanan itu, meningkat keimanan itu, kuat keimanan itu bi ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh yang kita lakukan. Wa yankus, dan juga dapat berkurang, lemah tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti memperbaharui iman dan amal soleh? Supaya kita bisa istiqomah. Karena apa? Nah, laut yang dalam tadi itu menggambarkan ujian dan fitnah kehidupan itu berat, panjang. Selama kita hidup, maka selama itu kita diuji. Selama kita bernapas, maka selama itu akan ada cobaan. Selama kita belum terpisah ruh dan jasad, maka ujian masih sedang berlangsung. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian. Makanya fana seluruhnya, tidak ada yang kekal dan abadi. Seluruhnya yang dititipkan kepada kita, baik kesehatan, baik pasangan, suami, istri, anak, harta kita, pangkat jabatan kita, seluruhnya itu adalah titipan yang sementara. Yang satu persatu akan lepas dari kita. Kalau tidak kita yang melepaskannya, kita yang akan kalau dia tidak nikmat-nikmat itu tadi yang pergi dari kita yang akan meninggalkan muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira tatkala kami menciptakan mereka lalu kami biarkan begitu saja, gak ada ujian, gak ada cobaan, lalu kemudian kami percaya amanna, kami telah beriman? Tidak, ternyata sementara kita tidak diuji tapi kita perlu membuktikan ucapan keimanan kita tersebut yang kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan, maka di situ letak kasih sayang Allah. Jadi justru bukan Allah itu benci sama kita, Allah tidak sayang sama kita. Justru karena kasih sayang Allah, justru karena cintanya Allah, perhatiannya Allah kepada kita,
ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan ujian. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah para nabi dan rasul. Karena memang mereka kualitas keimanannya luar biasa. Apakah para nabi dan rasul ini tidak diuji oleh Allah? Karena utusan, karena sayang, karena kekasih? Apakah mereka tidak diberikan cobaan, tidak diberikan ujian? Justru ujian mereka lebih berat dari manusia rata-rata. Justru ujian mereka itu lebih berat. Kenapa? Karena sesuai dengan keimanannya. Maka kalau kita lihat dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam diuji dengan pemimpin yang zalim, Fir'aun, mengejar-ngejar ketika itu dengan bala tentaranya, ingin menghabisi Nabi Musa beserta kaumnya dengan pasukan yang besar. Berhari-hari berlari, menghindari kejaran tersebut, sampailah di depan sebuah lautan yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukanya lautan ketika itu dan ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan perintah untuk membuat perahu, kapal, bahtera, diperintahkan dibuat di atas puncak gunung. Sampai-sampai dikatakan tidak waras, gila, untuk apa, manfaatnya apa? Karena logikanya gunung yang tinggi ini nggak mungkin itu kebanjiran. Yang banjir itu ya dataran rendah, di tepi sungai, di laut. Gunung nggak mungkin. Makanya kalau orang membangun perahu itu rata-rata di pinggir air, sungai ataupun laut. Nggak ada di atas puncak gunung. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Berat juga. Dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Dikumpulkan kayu api sampai menjadi bukit, kemudian dilontarkan dengan manjani, ketapel, saking tingginya, nggak bisa lagi diayun sama manusia untuk dilempar. Itu pakai alat itu melemparnya supaya tepat ke tengah-tengah api yang lagi membara. Dibakar hidup-hidup. Apakah Allah tidak sayang kepada nabi-nabinya seperti ini? Justru karena sayang ini diberikan ujian. Nabi Ismail alaihissalam juga diperintahkan untuk siap disembelih oleh ayah kandungnya sendiri di usia remaja, usia pengen semuanya dilakukan. Diuji dengan ujian yang berat sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusir dari kampungnya, dikatakan gila, dilempari batu ketika berdakwah, padahal ingin ngajak orang menjadi baik, ingin mengajak orang mengenalkan kepada Allah, ingin mengajak orang masuk surga, tapi balasannya dilempari pakai batu sampai tumit beliau berdarah. Berceceran darah Rasulullah yang suci ketika itu ke tanah. Sampai-sampai nggak tega malaikat penjaga bukit ketika itu minta izin ingin membalikkan bukit tersebut itu ke kaum yang melempari Rasulullah. Jadi para nabi itu diuji dengan ujian yang berat. Makanya kehidupan kita, selagi kita bernapas, selagi kita di atas muka bumi ini, pasti ada ujian. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Berarti kalau ujian yang kita terima itu berat, berarti kita punya kemampuan untuk menyelesaikan ujian tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, sehingga diberikan ujian yang berat. Nah, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang mengeluh, wah kenapa kok saya lagi diuji ya Allah? Saya ini adalah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, kok ujian saya terus. Nah, ini orang ngeluh ini. Justru Allah sayang itu kita diuji. Maka bersabarlah dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wahmil zadan fa innal aqabata tuqul. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan ini jauh. Jadi masih ada sekian tahapan lagi, ada sekian perjalanan lagi yang harus kita tempuh nih. Masuk ke alam barzah, kemudian ke padang mahsyar, di mizan, ini titian siratal mustaqim. Baru nanti prosesnya masuk surga. Lama itu. Maka sesuatu perjalanan yang lama ini kalau bekal kita sedikit, itu kita nggak mampu untuk berjalan jauh. Apalagi kalau tidak punya bekal sama sekali. Kalau kita sapar aja, itu kita persiapan betul itu. Persiapan makanan, persiapan minuman, persiapan uang bahkan. Nanti kalau habis bekal di jalan, minum di jalan, ada uang. Tapi kalau kita sama sekali nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, perjalanan yang kita lewati jauh, itu kita tertatih-tatih, kecapean, tersiksa kita. Ini yang akan dialami oleh orang-orang yang sedikit bekalnya. Maka bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal di atas dunia ini selagi engkau masih hidup ini, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini bukan hanya sekedar pakaian kita yang melekat di tubuh kita aja. Itu sampai ke perilaku kita dan juga hati kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu adalah sebuah sikap hati yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga harus punya rasa khauf, takut. Makanya Al-Quran itu sebahagian itu menceritakan tentang kengerian tentang hari kiamat, menceritakan tentang menakutkannya azab di dalam api neraka, supaya manusia ada rasa takut bermaksiat, takut berdosa, takut zalim kepada orang lain, karena takut dibalas nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang yang tidak takut sama sekali bermaksiat, berdosa secara terang-terangan, terus kita hadirkan rasa khauf, rasa takut itu tadi. Maka kalau kita lihat para sahabat itu juga merasa, Abu Bakar, Umar khawatir jangan-jangan amal ibadah ini tidak diterima. Jangan-jangan masih ada sunnah Rasulullah yang sebelum aku menutup mata itu tertinggal, belum sempat dilakukan. Makanya seluruh perbuatan Rasul itu ya, kalau kita lihat Abu
ini dilakukan sama kebiasaan Rasul ditiru habis-habisan. Jadi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menjadikan kita semakin jauh dari Allah, justru semakin dekat. Beda dengan takut kita kepada makhluk. Takut kita kepada manusia. Kalau kita udah takut kepada suatu tempat, kita akan nggak akan lewat tempat-tempat itu lagi. Tapi kalau kita takut kepada manusia, kita nggak akan ketemu manusia-manusia itu lagi. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan malah merenggangkan, menjauhkan kita dari Allah, justru semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nah, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, takut masuk neraka, takut diazab gitu ya. Sehingga kita tindak lanjut dari ketakutan tersebut bukan berpangku tangan, tetapi bersegera beramal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takwa. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan itu jauh. Maka kita digambarkan kehidupan di dunia ini singkat, tidak terasa. Wah, tahu-tahu sudah menjadi remaja, tahu-tahu sudah menjadi orang dewasa, tahu-tahu udah punya istri, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah punya cucu, tahu-tahu udah punya cicit. Dulu masih muda, dulu dipanggil Mas, Bang, sekarang udah dipanggil Bapak, sekarang udah dipanggil kakek, sekarang udah dipanggil apa? Nenek moyang. Tapi ada pula orang kadang dipanggil nenek marah dia. Saya masih muda dipanggil nenek. Panggil ibu kayak. Atau mbak ya. Jadi cepat kita itu berlalu tidak terasa. Sebagaimana kita tidur kemudian tiba-tiba kita terbangun. Maka di hidup yang singkat ini sebetulnya kalau kita ganti ya dengan perbuatan-perbuatan yang menukar kehidupan yang singkat ini dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka itu orang yang nggak cerdas tuh. Maka bersusah-susah, bercapek-capek, beribadah di dunia, berlelah-lelah mempertahankan akidah yang lurus, mempertahankan istiqomahnya ibadah, itu tidak lama. Karena kita tidak dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di alam yang lain, cuma di alam dunia. Maka bekal itu dicari di dunia. Jadi kalau kita nggak sholat sekarang di dunia, kapan lagi kita mau sholat? Di akhirat nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi infak sodako. Yang ada hanya pembalasan saja lagi. Kalau kita banyak berbuat baik, dibalas baik. Kalau kita banyak berbuat jahat, dibalas jahat. Itulah Allah digelari sebagai Ahsanul Hakim, hakim yang seadil-adilnya. Tak luput itu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan tergoda dengan hidup yang singkat ini kita tukar dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Beribadah mungkin hidup kita 100 tahun. 100 tahun itu pun kita nggak akan pakai ibadah seluruhnya. Kita paling baru beribadah itu di usia berapa? Di akil balik. Kadang orang baru sadar itu di usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Baru tobat, baru beribadah. Ditukar dengan surga jannah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang kekal abadi. Jadi nggak sebanding loh amal soleh kita itu tadi. Itu pun 24 jam yang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pakai ibadah itu cuma berapa jam saja. Kalau kita sholat 10 menit ya, nah, 10 menit itu lama tuh. Udah sekalian zikirnya tuh. Zikir ba'da sholat. Kalau tanpa itu 3 menit, 2 menit rampung biasanya sholat kita. 5 menit lama. Kalau 10 menit. Kalau sholat wajib ya yang kita lakukan baru 50 menit tuh dalam satu hari satu malam. Waktu kita untuk menghadap Allah masih tersisa 23 menit. 23 jam 10 menit. Taruhlah habis 1 jam. Nah 23 jamnya itu untuk apa? Jadi lebih banyak waktu kita ini bukan untuk Allah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian istiqomah beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala. Walaupun waktu yang diberikan itu lebih banyak kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tapi ketika yang wajib-wajib ini kita laksanakan, menjaga keistiqomahan itu tadi, maka Allah tetap memberikan pahala kepada kita. Maka dengan menjaga sholat 5 waktu saja sebetulnya sudah menjamin kita masuk surga. Makanya wasiat Rasulullah SAW akhir-akhir as-sholah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena tolak ukurnya orang yang sholat, pasti dia akan menjaga amal-amal ibadah yang lain. Tapi kalau sholat tidak dia kerjakan, maka amal-amal yang lain itu udah hancur, berantakan sudah. Bahkan hidupnya juga berantakan. Maka Umar bin Khattab itu menjadikan tolak ukur para pemimpin-pemimpinnya ketika itu adalah orang yang menjaga sholat. Nggak menjaga sholat, copot, ganti. Nggak menjaga sholat, copot, ganti. Meninggalkan sholat, wah, nggak ada cerita. Man doya'aha fahuwa lima siwaha. Barang siapa yang berani meremehkan sholat, maka untuk amanah-amanah yang lain pasti dia lebih berani lagi untuk meninggalkan. Karena amanah yang terbesar itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dia tinggalkan, berani dia tidak kerjakan. Apalagi manusia yang sama dengan dia, segolongan gitu kan. Apalagi mungkin ini lebih muda usianya dari dia gitu. Lebih rendahlah pangkatnya, jabatannya, maka lebih berpotensi dia untuk menyalahi amanah. Kemudian yang selanjutnya, wa khaffif al-himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit itu sulit dilalui. Beban di sini maksudnya yaitu adalah dosa. Kemudian jalan yang terjal itu adalah perjalanan meniti di sirat. Jadi dosa ini menghambat kita melakukan perjalanan ke akhirat, memperlambat proses kita juga untuk cepat masuk ke dalam surga, terkatung-katung. Itu akan diadili terus itu. Wah, dosa menzolimi orang dituntut lagi, disidang lagi, ditimbang lagi amalnya. Belum lagi orang lah masuk surga semua. Dosa-dosa ini memperberat langkah menuju surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dampak dari dosa itu adalah malasnya beramal soleh. Malas baca Quran, malas sholat, malas zikir, malas, badan ini serasa berkarat. Dampak dan efek daripada dosa. Kalau kita melihat mungkin kalau orang dosa sama nggak dosa sama aja Ustaz. Nggak ada tampak wajahnya di hitam, nggak ada tampak hangus gitu, sama aja. Secara fisik iya, tapi secara jiwanya ketika
itu sedang mengalami kerusakan. Maka kata Rasulullah, kalau dia melakukan satu dosa, tidak bertobat segera, tidak beristighfar, maka tuh tertitik satu titik bintang, bintik hitam di hatinya. Tak bertobat terus lagi, titik lagi, sampai penuh, sampai hitam kelam. Wah, itu hatinya udah menjadi batu, nggak mau dengar lagi nasihat, nggak mau lagi dengar masukan-masukan untuk kebaikan diri. Ini orang seperti ini pun diberikan musibah yang berat biasanya untuk kembali ke jalan Allah. Jadi kalau dia diberikan musibah itu tadi belum juga sadar lagi, wah itu nggak tahu lagi caranya bagaimana supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat ini akan selalu terbuka sebelum kiamat ditegakkan. Sebelum napas sampai di kerongkongan, sebelum mengalami sakaratul maut. Ini pintu taubat ini masih terbuka lebar ini. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu memang berpotensi untuk berbuat salah. Jadi gak ada manusia itu yang tidak berbuat salah, kecuali para nabi dan rasul yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah media, yaitu tobat, istighfar. Ketika kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disiapkan media tobat itu tadi. Jadi tobat ini bukan hanya pas di bulan Ramadan saja. Tobat ini bukan pas kita lagi pengen tobat saja. Tobat ini bukan pas di usia senja saja. Tobat ini bukan pas kita sudah sakit-sakitan saja. Tobat ini bukan pas kita sudah mau mengalami sakaratul maut saja. Dari sekarang itulah kita tobat. Ini masih terbuka lebar. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat ini pun akan tertutup ketika kita sudah sakaratul maut. Udah napas sampai di tenggorokan ini, baru kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Naba itu menceritakan dari ayat 1 sampai 5 itu menceritakan tentang hari berbangkit. Yatasaalun, itu saling bertanya-tanya. Ada yang beriman meyakini tentang hari berbangkit itu, ada juga yang mendustakan. Nah, orang-orang yang mendustakan ini nanti itu baru mengakui ketika mereka sudah mati. Oh iya, ada azab ternyata. Oh iya, ternyata ada malaikat. Oh iya, ternyata ada neraka. Baru sadar ketika itu. Jadi Al-Quran ini itu sudah menginformasikan kepada kita tentang masa depan. Masa depan umat manusia di akhirat. Itu manusia nggak ada yang bisa riset sampai segitunya tuh. Orang kan bisa memberitahu itu karena dia sudah mengalami, udah pernah ke situ, dan dia sudah hidup lama. Pengalaman saya dulu seperti ini. Kalau orang udah mati, mana ada orang bercerita lagi? Al-Quran menceritakan kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberitahukan tentang masa depan di akhirat nanti seperti ini loh. Akan ada orang-orang yang menyesal, minta dikembalikan ke atas muka bumi. Untuk apa? Untuk beramal. Nah, kita yang udah dapat informasi itu, ini tergantung kita lagi. Informasi ini udah di tangan kita nih. Udah tahu kelak ada surga, ada neraka.
tapi kita masih juga terperdaya oleh setan, oleh hawa nafsu, maka di situ udah nggak ada lagi hujah. Ya Allah, kemarin saya nggak tahu ini. Oh, ya Allah, kemarin tempat saya jauh dari masjid, dari musola, dari orang soleh. Nggak ada lagi hujah. Tak ada alasan lagi untuk kita itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya capek, saya kemarin banyak bisnis, urusan, sibuk, tak sempat saya sholat, tak sempat saya ibadah, tak sempat saya ke masjid. Lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan itu untuk beribadah. Tujuan besar kita yang harus kita prioritaskan dari tujuan-tujuan kecil akhirat kita itu adalah ibadah. Maka sholat itu terus diingatkan supaya manusia nggak lupa. Makanya ada orang azan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Apalagi sekarang di HP kita ini ya, itu bahkan udah ada tuh yang mengingatkan azan, menggema juga di sekeliling kita. Mengingatkan tentang sholat. Kadang kita memang udah lupa tuh, asiknya bekerja, sibuknya bekerja. Kadang lupa, pas azan, oh astagfirullahaladzim, udah azan, udahlah kita berhenti sejenak, rapat kita tunda, nanti kita lanjutkan lagi. Itu orang Islam. Karena manusia itu memang dari pagi ya sampai siang itu tadi itu udah stres. Udah habis pikirannya itu. Jadi kalau nggak dibawa refresh, nggak dibawa istirahat, itu kerja-kerja yang banyak, yang besar itu tuh lama dikerjakan. Tapi kalau kita udah istirahat sejenak, berhenti sejenak, wah itu nanti muncul ide baru. Itu mudah kita menyelesaikan. Makanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita prioritaskan, harus kita dahulukan. Maka anjurannya adalah memperbanyak tobat selagi napas masih di kandung badan. Jadi selagi kita masih bernapas, ruh belum terpisah dari jasad, sebesar apapun dosa kita, maka tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun, di dalam tafsir ini Fir'aun ini dosanya ngeri nih. Ana rabbukumul a'la, saya Rob kamu yang paling tinggi. Dedengkotnya setan, induk angkangnya setan itu adalah iblis. Iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu iblis itu pembangkang itu. Tapi iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Walaupun dia bangkang ya ibaratnya, bukan memenangkan iblis ini, tapi nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran iblis itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bolehkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ya Allah, panjangkan usia saya sampai hari kiamat. Kenapa iblis minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena iblis sadar dia bukan Tuhan, dia makhluk. Maka perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa untuk memanjangkan umurnya. Nah ini ada Fir'aun manusia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi ketika Fir'aun itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau sebelum sakaratul maut ya, itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika udah kelelep mau ditenggelamkan ketika itu Fir'aun itu udah mau mengucapkan itu, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbnya ketika itu. Nah, di dalam tafsir ya itu saking jengkelnya malaikat Jibril alaihissalam itu disumpel mulutnya Fir'aun itu tadi dengan tanah liat, tak terucap sama dia. Allah mati, tak sempat mengucapkan itu. Tapi kalau dia terucap, nah, mata kata para ulama tafsir diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayangkan mengaku sebagai Tuhan, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bertobatlah. Kemudian yang terakhir, ikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak akan melihat rupa kita, bentuk fisik kita. Allah tidak akan melihat siapa kita, jabatan apa kita, pangkat apa kita, keturunan siapa kita. Nah, wa amwalikum, harta-harta juga. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat Allah adalah hati kita. Jadi di dalam ibadah itu tadi hadirkan hati supaya amal ibadah kita ini berkualitas. Karena ada juga orang beribadah tapi tidak ikhlas, tetap dapat pahala juga walaupun nggak ikhlas, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ikhlas ini tadi itu lebih mendapatkan pahala yang sempurna. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu orang yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Orang yang paling banyak ibadahnya itu yang paling mulia, walaupun dia seorang budak sebagaimana Bilal bin Rabah. Maka diberi terompahnya itu sudah sampai ke surga. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut sehingga perjalanan yang panjang yang akan kita lalui itu terasa mudah. Karena apa? Karena banyaknya bekal yang sudah kita siapkan untuk akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.